Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah kalkulus. Di sini saya dosen pengampu, Novita Ranti Muntiari. Sebelum masuk ke materi, mari kita simak dulu kontrak perkuliahan kita. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai notasi sigma, barisan bilangan, dan deret. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini saya akan membahas dulu simbol, yang dimana simbol ini ada disebut sebagai simbol sigma. Notasi sigma di sini digunakan untuk menyatakan mempersingkat penulisan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Dan huruf sigma tersebut juga yaitu merupakan huruf kapital, huruf besar Yunani untuk simbol S. Huruf S sendiri merupakan huruf awal kata sum yang berarti jumlah. Notasi sigma yang diperkenalkan pertama kali oleh Leonhardt pada tahun 1755 ini berarti jumlah dari. Di sini kita sudah mengetahui simbol dari sigma tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Di sini ada penjelasannya atau konsep notasi sigma. Di sini saya akan menjelaskan. Coba perhatikan jumlah 6 bilangan ganjil pertama berikut. Di sini ada bilangan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan ditambah 11. Jadi pada bilangan tersebut kita bentuk pola. Yang pertama yaitu suku ke-1 sama dengan 1, suku kedua sama dengan 3, dan suku selanjutnya sampai dengan suku ke-6 sama dengan 11. Di sini suku ke-1 sama dengan 1 sama dengan di sini 2 kali 1, 2, 2 dikurang 1, 1. Berarti benar. Yang pertama suku ke-1 sama dengan 1. Yang lanjut yang kedua, suku kedua sama dengan 3. Berarti 2 kali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. Berarti suku kedua sama dengan 3. Berarti benar. Selanjutnya sampai suku ke-6, yaitu suku ke-6 sama dengan 11. Yang sama dengan 2 kali 6, yaitu 12. 12 dikurang 1, itu 11. Berarti suku 6 benar, bahwa dia 11. Secara umum, suku ke K pada persamaan bentuk pertama dapat dinyatakan dalam bentuk 2K dikurang 1 dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi himpunan dari bentuk bilangan ini adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dapat dituliskan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 ditambah 11 sama dengan sigma 2K dikurang 1 dari K sama dengan 1 sampai dengan 6. Selanjutnya, di sini ada bentuk notasi sigma. Di sini ada, kita belajar dulu untuk membaca ya. Di sini kita akan baca tulisan bentuk pertama yaitu sigma 2K dikurang 1 dari K sama dengan 6. Selanjutnya, sigma 2 dikali K dalam kurung K dikurang 3 dikurang 1 dari K sama dengan 4 sampai dengan 9. Dan selanjutnya, sigma 2K dikurang 7 dari K sama dengan 4 sampai dengan 9. Di sini ada penjelasannya. Jadi, untuk membaca sigma di atas, penjelasannya sigma 2K dikurang 1 dari K sama dengan 1 sampai dengan 6. Untuk bentuk yang pertama ya. Berarti lambang K dinamakan indeks. Ada yang menyebut variabel secara umum. Jadi ini disebut sigma AK dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Sama dengan
A1 ditambah A2 sampai dengan ditambah AN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi sigma. Di sini kita akan membahas sifat-sifat notasi sigma. Jadi setiap bilangan bulat A, B, dan N itu berlaku. Di sini ada 5, kita baca ya. Sigma 1 sama dengan N, dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Yang kedua, sigma C FK dari K sama dengan A sampai dengan B sama dengan C dikali sigma FK dari K sama dengan A sampai dengan B. Selanjutnya yang ketiga, dapat dibaca sigma FK ditambah GK dari K sama dengan A sampai dengan B sama dengan sigma FK sigma FK dari K sama dengan A sampai dengan B ditambah sigma GK dari K sama dengan A sampai dengan B. Dan selanjutnya sifat-sifat notasi yang keempat dan kelima. Di sini kita belajar juga untuk menyebutkan. Jadi jangan sampai keliru. Selanjutnya kita akan membahas soal barisan aritmatika. Apa sih itu barisan aritmatika? Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Jadi di sini ada contoh barisan aritmatika dari 1, 4, 7, 10 sampai 30, 25, 20, dan 15. Selanjutnya, di sini ada perumpamaan dari barisan aritmatika. Misalkan dari U ini suku, jadi suku pertama sama dengan A, selanjutnya suku kedua sama dengan suku pertama ditambah B, B itu bedanya, sama dengan A itu suku pertama tadi ditambah B, bedanya tadi, sampai menghasilkan rumus suku ke N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi keterangannya UN itu suku ke N. Dan A itu suku pertama, B itu bedanya. Dan N itu banyak sukunya. Selanjutnya, di sini ada contohnya. Misalnya 1, 4, 7, 10, dan 13. Selanjutnya, nilai berapakah yang bakal muncul? Jadi pada barisan ini, kita lihat 1 ke 4, berapa bedanya? 3. 4 ke 7, berapa bedanya? 3. Dan seterusnya. Oh, berarti selisih dari setiap angka pertama ke angka berikutnya itu adalah 3. Sekarang, pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya, ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3, atau B sama dengan 3. Jadi beda sukunya itu 3. Jadi nilai yang dicari pada contoh kali ini 13 itu ditambah dengan 3. Jadi nilainya yaitu 16. Contoh yang kedua, tentukan suku ke-8 dan suku ke-12 dari barisan min 3, 2, 7, dan 12. Berapa nilai selanjutnya? Suku pertama adalah A sama dengan min 3. Bedanya, B sama dengan suku kedua dikurang suku ketiga. Suku kedua dikurang suku pertama, yaitu 2 dikurang min 3 sama dengan 5. Di sini gunakan rumus yang tadi. U suku sama dengan min 3 suku pertama ditambah N dikurang 1 dikali 5. Berarti suku ke-8 yaitu U8 sama dengan min 3 ditambah sukunya tadi kan 8. 8 dikurang 1 dikali 5 sama dengan 32. Berarti sudah ketemu suku ke-8 yaitu 32. Sekarang kita cari suku ke-20. Suku ke-20, U20 sama dengan min 3 suku pertama ditambah dalam kurung 20
Suku yang dicari adalah suku 20 dikurang 1 dikali 5, hasilnya 92. Berarti suku ke 20 yaitu 92. Sampai sini sudah mengerti barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan masuk deret aritmatika. Di sini deret aritmatika misalkan U1, U2, dan U3 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jadi U1 ditambah U2 dan U3 sampai UN disebut deret matika. Jadi ada bedanya ya, deret matika dan barisan aritmatika. Jadi yang sebelumnya rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A tambah 1, N dikurang 1 dikali B. Selanjutnya, definisi dari aritmatika adalah jumlah N suku pertama barisan aritmatika, jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan notasi Sn. Dengan demikian, Sn bisa disebut Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Langkah-langkah untuk menentukan rumus Sn. Yang pertama, Sn sama dengan N dikali A ditambah UN dibagi 2. Atau Sn sama dengan N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dibagi 2. Oke, sampai sini untuk deret aritmatika dan rumusnya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh barisan aritmatika. Di sini diketahui suatu barisan aritmatika, nilainya 2, 5, 8, 14, dan 11 dan 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Jadi, kita masukkan rumus tadi. Kita tulis suku kelima sama dengan 2 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Yang kedua, suku kelima kebalikannya 14 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 5 dan ditambah 2. Semua nilai ini kita tambah menghasilkan suku kelima sama dengan 2 ditambah 14, 16. 5 ditambah 11, 16. 8 ditambah 8, 16. Dan 11 ditambah 5, 16. Dan 14 ditambah 2 yaitu 16. Berarti suku kelima sama dengan, karena 16-nya ini ada 5, jadi 5 kali 16. Jadi suku kelima sama dengan 5 kali 16 dibagi 2, yaitu sama dengan 40. Jadi jumlah kelima suku barisan tersebut adalah 40. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kita masuk ke barisan geometri. Di sini barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi, suatu barisan geometri dengan suku-suku kita bisa lihat U1, U2, U3 sampai dengan UN. Bentuk umumnya, kita juga bisa menuliskan A, AR kuadrat sampai dengan UN. Jadi A itu suku pertama, R itu rasio. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini diketahui barisan geometri nilainya 3, 9, 27, dan 81. Kita mencari suku pertama. Suku pertamanya sama dengan berapa? Angka di depan itu 3. Pertama itu 3. Selanjut dari suku pertama diketahui, kita cari lagi rasionya. Rasio itu suku kedua dibagi suku pertama. Berarti angka 9 dibagi angka 3. Berarti rasionya 3. Rumus suku ke N. Kita cari rumus suku ke N. Di sini A dikali R pangkat N-1. Berarti A-nya 3 dikali dengan 3 pangkat N-1 sama dengan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat N-1. Itu bisa ditulis seperti ini.
Berarti hasilnya 3 pangkat 1 ditambah N-1. Jadi hasilnya 3 pangkat N. Berarti rumus suku Kn adalah 3 pangkat N. Kita cari lagi untuk suku ke-10. Berarti di sini suku ke-10-nya dari rumus suku Kn adalah 3 pangkat N. Jadi 3 pangkat 10. Berarti sama dengan 59.049. Selanjutnya, untuk contoh ini, ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita akan bahas nilai tengah barisan geometri. Di sini barisan bilangan memiliki suatu tengah apabila sukunya ganjil. Bisa dirumuskan nilai tengah itu, kita sebut di sini UT pangkat 2 dalam kurung U1 dikali U 2T min 1. T di sini adalah tengah ya, nilai tengah. Atau UT sama dengan akar dari U1 dikali U 2T min 1. Karena U 2T min 1 merupakan suku akhir dari deret U1 merupakan suku awal, maka U tengah sama dengan akar U awal ditambah U akhir. Jadi ini nilai tengah dari mencari nilai tengah dari barisan geometri ya. Selanjutnya deret geometri. Jadi di sini deret geometri adalah penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Dapat dituliskan seperti U1 ditambah U2 sampai dengan UN atau A ditambah AR sampai dengan AR pangkat N-1. Di sini ada contoh soalnya dari deret geometri. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri. 2 tambah 6 tambah 18. Di sini penyelesaiannya, suku pertama sama dengan A sama dengan 2. Jadi suku pertamanya yaitu 2. Kita cari nilai rasionya. Rasio tadi suku kedua yaitu 6 dibagi dengan suku pertama, yaitu 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Di sini suku ke N. Rumusnya sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Berarti di sini suku ke-6 yang dicari suku ke-6, 2. Di sini A-nya itu 2 dalam kurung 3 karena rasionya 3 ya. 3. Dan N itu suku ke-6. Jadi 2 dalam kurung 3 di pangkat 6. 2 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1 dibagi 3. Karena rasionya di sini 3. 3 dikurang 1. Jadi hasilnya sama dengan 2 dikali dalam kurung 729 dikurang 1 dibagi 2. Jadi di sini suku ke-6 sama dengan 728. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Deret geometri tak terhingga. Jadi deret geometri bisa ditulis sebagai berikut. A ditambah AR sampai AR pangkat N-1. Disebut deret geometri turun tak terhingga. Jika R kurang dari 1 atau minus 1 kurang dari R kurang dari 1, jumlah deret geometri tak terhingga dirumuskan. Jadi ada rumus, tadi kan ada deret geometri aja, sekarang ada deret geometri tak terhingga. Jadi ada rumusnya. Jadi rumusnya itu S tidak terhingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Dengan A itu suku pertama dan R itu adalah rasio. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai deret geometri 24 ditambah 12 ditambah 6. Jawabannya, A sama dengan suku pertama yaitu 24. Dengan nilai rasio, suku kedua yaitu 12 dibagi suku pertama yaitu 24. Jadi hasilnya yaitu setengah. Dengan rumus, suku tidak terhingga sama dengan A dibagi 1 kurang R sama dengan A-nya itu suku pertama 24
dan R-nya itu setengah tadi, berarti kita masukkan 24 dibagi 1 dikurang setengah. Bisa kita tuliskan sama dengan 24 dibagi setengah. Jadi, suku tidak terhingga adalah 48. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Bisa dibuka website Scala dan untuk mengerjakan kuis di situ untuk mengisi daftar hadir dan diskusi. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.